kamu lagi ngapain? Oh, saya mau memberi surprise mami saya. Apa? Kan mau Mother's Day sebentar lagi. Oh, hari ibu. Iya, tadi aku juga lihat ada Lavinia tuh, dia buat lagu untuk mami kan. Kayaknya surprise loh. Oh iya, seharusnya kita juga bisa ke WhatsApp juga ada bilang hari ibu ke ibu-ibu di PIC juga ya. Oh ya. Ya, yuk kita dengarkan dulu pengumumannya semua. Shalom saudara-saudari jemaat PIC yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada kabar gembira nih, apabila saudara-saudari semua mau mengucapkan selamat kepada ibu-ibu yang luar biasa di PIC secara online, kalian semua dapat bergabung dengan grup WhatsApp chat yang akan dibuka pada tanggal 9 sampai 11 Mei. Bagi yang berminat dapat menghubungi Pendeta Michael. Selain program konseling di PIC, juga ada doa pagi online yang dipimpin langsung oleh Ibu Gembala kita Pendeta Michael. Anda dapat mengikuti setiap pagi di channel YouTube Michael Limando. Jika Anda ingin mengikuti senam bersama, acaranya setiap hari Rabu jam 10 pagi sebelum Komsel. Pada hari Rabu juga ada Bible Study pada jam 7 malam. Acara-acara ini juga dapat diakses melalui grup WhatsApp 3K dan Grow in Faith PIC. Selain itu juga ada Facebook, Pengalaman Dalam Yesus. Program Zoom sudah ada, dan bagi semua yang berminat, harap menghubungi Pendeta Michael di nomor telepon 0424 525 849. Apabila ada anggota keluarga yang tidak bisa berbahasa Indonesia, Anda bisa membuka renungan dan khotbah berbahasa Inggris yang dibawakan oleh Pastor D. Stepanoski di channel YouTube-nya. Dibuka juga kesempatan untuk melayani di PIC bagi saudara-saudari yang rindu melayani di berbagai bidang dan proyek-proyek Tuhan yang ada. Pengumuman terakhir adalah mengenai persembahan. Anda dapat memberikan persembahan secara online. Di PIC ada 2 rekening. Apabila untuk persepuluhan, nomor rekeningnya 036055, nomor akun 141390. Apabila untuk operasional, nomor rekeningnya 036067, nomor akun 247205. Apabila Anda kesulitan mengingat semua itu, Anda dapat membuka website BIC atau menghubungi Ibu Yudit di nomor telepon 0433 353 482. Ibu Yudit dapat memberikan semua info di atas kepada Anda. Selain melalui transfer, Anda juga dapat memberikan persembahan dalam bentuk cash ke salah satu kontak di bawah ini. Caranya, taruh persembahan di envelope tertutup dan tulis persembahan untuk operasional atau untuk persepuluhan. Jangan lupa untuk menghubungi salah satu kontak di atas sebelum Anda mengirimnya. Demikianlah pengumuman gereja minggu ini. Sampai jumpa di kebaktian online lainnya. Stay safe and healthy. Tuhan memberkati. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam siaran online kita. Hari ini kita siapkan hati kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Dia, beribadah kepada Tuhan karena Tuhan berjanji. Apabila kita beribadah, maka Tuhan akan memberkati air dan roti kita. Dan segala penyakit dilalukan. Siapa yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau sediakan waktu kami untuk terus beribadah kepada Tuhan. Karena Engkau yang merindukan. Supaya kami memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Mari saudara kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kami bawa hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami persembahkan seluruh hidup kami kepadamu. Inilah hidupku. Sama-sama katakan. Ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku. Ku
Mari sembah Dia. Kau Kami serahkan acara ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau terus meninggikan Engkau, penyelamat kami yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus, urapi kami. Biar setiap saudara-saudara kami yang ikut ibadah di rumahnya masing-masing tetap memiliki roh yang berapi-api, roh sukacita Engkau terus curahkan. Sehingga semua sakit penyakitnya dilalukan. Semua kesusahannya Tuhan angkat dan gantikan kemenangan, gantikan kelegaan, gantikan kekuatan baru. Ku bersyukur, mari naikkan syukurmu kepada-Nya. Ku bersyukur, dan kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Naikkan syukurmu kepada-Nya. Syukur Bapa, ku bersyukur.
Buat kasih setiamu di dalam hidup. Angkat tanganmu, kami setiamu di dalam Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Mari kita puji Dia karena firman yang ada dalam hidup kita, hidup saudara dan hidup saya, sanggup membebaskan kita. Dia sudah membenarkan kita, kita layak memuji Dia dan Dia layak terima segala pujian. Mari pemain musik kita nyanyikan pujian ini. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Amin. Yes, tepuk tangan sama-sama yuk.
Curahkan bagi setiap kami. Kami mau mengasihi-Mu lebih lagi. Kami mau menjadi penyembah-Mu. Engkau menantikan penyembah-penyembah yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini hidup kami Tuhan. Mari kita sama-sama katakan kuasa-Mu terlebih besar. Karena Engkau satu-satunya yang sanggup untuk memulihkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Angkat suara katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah telah berjanji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Tanamkan iman kepada-Nya. Kuasa-Mu terlebih besar dari segala penyakit kita. Dia lebih besar dari virus corona. Thank you Lord Jesus. Amin. Tak pernah telah berjanji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Sekali lagi katakan dengan imanmu. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah telah berjanji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah telah berjanji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Teduhkan lagi mengatakan hanya Kau Tuhan penolongku. Kau selalu setia, selalu setia bersamaku.
Membawa hadirat Allah, puji-pujian yang kami telah persembahkan, Engkau telah bertata di atas pujian di dalam setiap rumah tangga masing-masing. Setiap hati yang mengasihi Engkau, yang telah memuji menyembah Tuhan, Engkau sudah pacul hatinya sehingga menjadi tanah hati yang lembut, yang siap ditaburi firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan melayani kami dengan firman Allah. Kuduskan kami semua, layakkan kami untuk diubahkan, untuk menjadi pelaku firman yang dapat berbahagia. Kami percaya Tuhan, Kau sanggup untuk menolong kami menjadi pendengar-pendengar yang setia. Berkat-Mu turun atas kami, terimalah ibadah kami hari ini di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara kekasih Jemaat PIC Perth. Saya membawa salam kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Satu kehormatan, satu sukacita. Saya berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari Minggu tanggal 19 April ini untuk bisa melayani saudara semua di dalam firman Tuhan. Saya mau berterima kasih banyak kepada Bapak Gembala dengan Ibu Gembala, Bapak Johan dengan Bu Meka yang mempercayakan saya pada pagi hari ini untuk sharing kepada saudara. Saya masih belum bisa bertemu dengan saudara muka dengan muka. Ini pertama kali saya ada di PIC di Perth. Tetapi saya berdoa suatu ketika semua badai ini berlalu, kita bisa berjumpa tatap muka. Pagi hari ini saya memberikan judul, tema khotbah saya adalah kuasa kebangkitan Kristus. Minggu yang lalu kita baru saja memperingati kematian Kristus Yesus dan kebangkitan Kristus Yesus dari kubur, dari maut. Dan ini adalah berita yang sangat penting, bahkan center, bahkan pusat core daripada kepercayaan kita sebagai orang Kristen. Memang ada banyak pihak, ada banyak orang, ada banyak kuasa kegelapan berusaha membuat Kristus itu mati terus, saudara-saudaraku. Iblis, setan, roh jahat, penghulu kegelapan, mereka berusaha menahan Kristus di dalam kubur itu. Manusia, tentara Romawi, imam kepala, mereka berusaha menahan Kristus dengan 14 stasiun perjalanan Via Dolorosa, jalan penderitaan, dengan salib dipaku, dengan mahkota duri, tetapi itu pun tidak bisa menahannya. Tentara Romawi
memakaikan meterai Romawi. Mereka menggulingkan 2 ton batu beratnya untuk menutupi kubur Kristus. Itu pun tidak bisa menahannya. Mereka berusaha membalut mayat tubuh daripada Yesus dengan kain kapan 32 kilo beratnya. Itu pun tidak bisa menahannya. Berita yang luar biasa, pada hari yang ketiga Yesus Kristus Tuhan bangkit dan dia hidup. Dia berkuasa sampai hari ini. Yang percaya katakan amin. Walaupun saya belum bisa melihat saudara, tetapi saya percaya di rumah saudara masing-masing saudara bisa berkata amin. Dan alangkah baiknya kita mengambil praise break sebentar. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, sebab dia Tuhan yang bangkit, dia Tuhan yang hidup. Saya berdoa seperti Paulus berdoa, supaya saudara bisa mengenal Kristus dan tentunya mengenal kuasa kebangkitannya. Kenapa? Karena Paulus mengajarkan kepada gerejanya di Roma bahwa rohnya yang kudus yang telah membangkitkan Kristus Yesus daripada kematian itu diam di dalam diri saudara, itu diam di dalam diri saya. Ada 3 poin yang sederhana yang saya mau share kepada saudara. Poin yang pertama adalah jangan lepaskan kepercayaanmu. Taruh tangan saudara di dada saudara sambil berkata, aku tidak melepaskan kepercayaanku. Katakan lebih kuat lagi, katakan aku tidak melepaskan imanku kepada Tuhan Yesus. Karena Ibrani 10 berkata, jangan kau melepaskan kepercayaanmu, besar upah yang menanti engkau. Bapak, Ibu, dan saudara yang kekasih, kita hidup di dalam dunia saat ini. Banyak orang berkata ini saat global pandemic. Menurut saya, itu bukan global pandemic. Menurut saya itu adalah panik-demic. Banyak orang panik, banyak orang takut, banyak orang khawatir, banyak orang dicengkeram dengan ketakutan dan kekhawatiran. Iya loh. Makanya mereka melakukan panik buying, mereka melakukan panik shopping. Ada jemaat datang, Pak, saya juga mau ikut-ikutan Pak, panik buying. Tapi begitu lihat uang di bank account saya sudah panik duluan. dan banyak orang panik. Tahukah saudaraku, sampai hari ini saya kesulitan untuk beli barang ini. Tahu barang ini? Toilet paper, saudaraku. Toilet tissue. Saya sampai bingung kalau saya ke kos, ke Bulog, nggak bisa beli ini. Ya, punya uang pun nggak bisa beli, saudara-saudaraku. Karena apa? Karena semua panik beli ini. Saya jadi bingung, ini mana bisa melindungi kita dari virus begitu. Saya sampai bilang sama anak-anak saya, sudah mulai sekarang kita jangan jadi orang Australia kembali, jadi orang Indonesia, kita nggak pakai toilet paper. Ya, tapi ini sulit dicari. Bahkan orang pukul-pukulan gara-gara ini di New South Wales sampai masuk pengadilan gara-gara ini. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka panik, karena mereka takut, karena mereka dicengkeram dengan ketakutan. Kenapa mereka bisa begitu? Karena mereka melepaskan kepercayaan mereka. Karena mereka melepaskan iman percaya mereka. Karena iman percaya dengan ketakutan itu tidak bisa jalan satu garis lurus, saudaraku. Ketika engkau punya iman kepada Tuhan Yesus, engkau ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada kekuatan. Tetapi begitu engkau melepaskan imanmu, engkau bisa dimasuki, engkau dicengkeram dengan itu. Makanya Alkitab mengajarkan kepada kita, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Ayo, kalau saudara di rumah, saudara beritahu suami, saudara istri, saudara anak, saudara katakan bukan roh ketakutan. Dan kalau ketakutan itu bukan datang dari Tuhan, datang dari siapa? Berarti datang dari setan, datang dari roh jahat, penghulu kegelapan, ya, atau dari dunia yang jahat ini. Sebab Allah hanya memberikan kepada saudara dan saya, yaitu Roh Kudus, yang membangkitkan kekuatan, membangkitkan kasih, ketertiban, sound mind, yang membuat kita tenang, yang membuat kita punya sukacita, yang membuat kita punya self control. Jadi ketika saudara melihat orang yang sudah tidak punya kontrol, mereka panik, apa yang terjadi? Itu mereka melepaskan iman mereka. Memang Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau kita bicara tentang kuasa kebangkitan, bahwa Yesus itu berkuasa, dia hidup sampai hari ini, itu adalah satu berita yang kadang-kadang sulit untuk dipercayai. Contohnya murid-murid saja pada Paskah yang pertama, mereka pun miss the point.
Mereka ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun, Bapak Ibu. Mereka melihat mujizat demi mujizat. Mereka melihat tuh 5 roti dan 2 ekor ikan, memberikan makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka melihat orang kusta sembuh, lumpuh jalan, timpang berjalan sembuh. Oh, mereka melihat yang buta, melihat yang bisu berbicara. Bahkan mereka melihat Lazarus yang 4 hari mati dibangkitkan. Tetapi mereka tidak bisa percaya ketika Yesus ngomong bahwa anak manusia akan menderita, anak manusia akan mati, dan pada hari ketiga dibangkitkan. Robohkanlah bait Allah ini dalam 3 hari, aku akan membangunnya kembali. Dia berbicara tentang dirinya sendiri. Murid-murid sulit untuk mempercayai ada kuasa kebangkitan itu. Dan saya bisa buktikan kepada saudara. Contohnya Yusuf dari Arimatea. Alkitab berkata dia adalah murid Yesus. Contohnya lagi Nikodemus, dia adalah murid Yesus. Alkitab berkata bahwa mereka membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Nah, kalau orang Indonesia berkata itu 34 kilo, saudara bisa bayangkan 34 kilo rempah-rempah. Ngapain mereka bawa? Untuk merempah-rempahi mayat atau tubuh dari Tuhan Yesus. Berarti apa? Berarti mereka tidak punya ekspektasi. Berarti mereka tidak punya kepercayaan bahwa Yesus itu bisa bangkit. Dia berkuasa, dia hidup. Makanya pada Paskah yang pertama, Minggu pagi kebangkitan hari pertama minggu itu, Alkitab berkata bahwa mereka pergi membawa kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Siapa itu? Perempuan-perempuan. Siapakah itu? Maria dari Magdala, ada Yohana, ada Maria ibu Yakobus, dan ada perempuan-perempuan yang lain. Mereka membawa rempah-rempah. Kenapa mereka bawa rempah-rempah? Sekali lagi saya ulangi, karena mereka tidak punya satu ekspektasi bahwa Yesus itu berkuasa dan bisa bangkit dari kematian. Makanya bawa rempah-rempah. Di situ kaget ketika lihat 2 ton batu itu terguling. Malaikat ada di sana. Mereka melihat kubur itu kosong. Dan kemudian mereka kembali. Saudara-saudaraku ke Yerusalem menceritakan kepada rasul-rasul. Tetapi perkataan-perkataan itu, perhatikan ayat selanjutnya di ayat yang ke-11, seakan-akan omong kosong. Mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Nah, loh, rasul-rasul tidak percaya. Padahal sudah ada saksinya. Bahkan rasul-rasul di Lukas pasal 24 ayat yang ke-36, mereka sembunyi, mereka menutup pintu, mereka ketakutan, mereka takut dipersekusi, mereka takut dibunuh tentara Romawi. Ketika mereka dalam ketakutan itu, mereka terkejut. Karena apa? Karena tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Oh, damai sejahtera bagi kamu. Jemaat PIC Puff yang saya kasihi, mungkin ada di antara saudara yang saat ini sedang ada dalam keadaan yang susah, dalam keadaan ketakutan, saudara dalam keadaan sembunyi. Oh, kita self distancing, kita sembunyi mengunci di kamar kita sendiri. Saya berdoa bahwa Yesus akan menampakkan diri kepada saudara di rumah saudara masing-masing dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jangan takut, jangan khawatir. Tetapi ternyata respon atau reaksi daripada rasul-rasul, mereka tetap terkejut, mereka takut. Dikatakan mereka menyangka bahwa mereka melihat hantu. Loh, kenapa kok bisa begitu? Berarti mereka tidak punya iman bahwa sesungguhnya Yesus itu bisa bangkit. Mereka terlalu dicengkeram dengan kepanikan, dicengkeram dengan ketakutan. Ketika mereka melihat peristiwa Via Dolorosa, mereka melihat peristiwa Jumat Agung, mereka lari, mereka sembunyi semburat. Dan ketika mereka lepas iman, dicengkeram dengan ketakutan, mereka sudah tidak lagi bisa percaya Yesus bangkit. Makanya Yesus menjawab, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihat tanganku, lihat kakiku. Aku sendirilah ini, rabalah aku. Lihatlah,
Karena hantu tidak ada daging, hantu nggak ada tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangannya, ia memperlihatkan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya, karena girangnya dan masih heran. Jadi rasul-rasul punya satu kesulitan untuk mempercayai ada kuasa kebangkitan. Makanya Tuhan Yesus perlu 40 hari menampakkan diri, ya toh. Dan bahkan sebelum dia terangkat ke sorga dari Bukit Zaitun, bahkan dia masih mencela ketidakpercayaan rasul-rasul. Dia masih mencela kedegilan hati mereka, karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Mereka tidak percaya. Sampai pada akhirnya mereka percaya, dan saya berdoa supaya melalui firman Tuhan secara online ini, saudara yang melihat live streaming ibadah jemaat PIC di rumah saudara masing-masing, Roh Kudus menjamah saudara, sehingga saudara bisa percaya sungguh dia hidup, sungguh dia berkuasa, dan kita tidak akan pernah ragu-ragu melepaskan kepercayaan itu. Kenapa kita perlu begitu? Karena dunia ini menurut saya, mereka akan keluar banyak uang. Mereka akan keluar banyak uang untuk menyebarkan kebohongan, untuk menyebarkan kepalsuan. Kenapa saya berkata demikian? Karena ada dusta mahkamah agama, ya. Karena ketika kebangkitan itu terjadi, terjadi sesuatu yang extraordinary. Terjadi gempa, terjadi sesuatu yang mulia. Prajurit-prajurit, penjaga-penjaga itu ketakutan. Mereka lari dan mereka memberitahukan kepada imam-imam kepala di Yerusalem. Saudara perhatikan di ayat yang ke-12 dari Matius 28. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan, lalu memberikan, saudara perhatikan, sejumlah besar uang. Mereka keluarkan Australian dollar, emas, perak, uang yang besar. Nah, ngapain keluar uang yang besar? Ngapain bayar serdadu-serdadu itu? Tujuannya cuma satu, menceritakan kebohongan. Tujuannya cuma satu, untuk menyebar hoax. Tujuannya cuma satu, untuk menyebarkan satu kepalsuan. Dan mereka berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Perhatikan ayat yang ke-15. Mereka menerima uang itu, dan mereka berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudaraku, mereka akan keluar banyak sekali uang. Mereka akan bayar sosial media, mereka akan bayar televisi, mereka akan bayar politician, mereka akan bayar semua yang mereka bisa bayar, dengan satu tujuan, supaya orang percaya bahwa Yesus sudah mati, nggak ada kuasanya. Dia itu bukan Tuhan yang hidup. Ngapain kamu berdoa, ngapain kamu ke gereja, ngapain kamu memberi, ngapain kamu melayani. Sudah, dia nggak ada kuasanya. Tetapi hari ini biarlah jemaat PIC, saudara dan saya, adalah termasuk golongan orang-orang yang tetap percaya, yang tidak melepaskan iman kepada Yesus Kristus. Sebab besar upah yang menanti saudara. Yang percaya katakan amin. Ayo sekali lagi kita tepuk tangan sama-sama di rumah kita. Kita puji Tuhan kita, dia ajaib, dia luar biasa, dia Tuhan yang besar. Oh haleluya. Poin saya yang kedua yang saya mau tekankan adalah jangan takut, percaya saja. Ada satu kisah di dalam Markus pasal 5 ketika Yesus membangkitkan anak Yairus, kepala sinagoga atau kepala ibadah. Dan ketika Tuhan Yesus sampai di sana, orang-orang itu berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Saat ini ada banyak orang berkata, perusahaanmu sudah mati, ekonomimu sudah mati, masa depanmu sudah mati. Ngapain panggil Yesus?
Ngapain menyusah-nyusahkan guru? Ngapain kau masih setia? Ngapain kau masih ibadah minggu pagi, online lagi, ikut khotbah jemaat PIC? Ngapain kau begini? Saudara, ada banyak orang yang berkata demikian. Dan saya berdoa supaya saudara dan saya mengikuti teladan dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus di ayat yang ke-36? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Saya mohon kepada saudara yang mendengar saya pada pagi hari ini. Oh, mari kita belajar untuk tidak menghiraukan perkataan yang negatif. Karena Yesus berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Ayo masing-masing taruh tangan saudara di dada. Katakan dengan iman, jangan takut, percaya saja. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku tidak takut, aku percaya. Lalu Yesus, saudara perhatikan, tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. Dan ketika mereka sampai di sana, dilihatnya orang ribut, menangis, meratap dengan suara yang nyaring. Dan sesudah Yesus masuk, ia berkata, mengapa kamu ribut? Mengapa kamu menangis? Anak ini tidak mati, anak ini tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Hahaha. Kenapa? Di dalam tulisan Injil yang lain, karena mereka tahu bahwa anak itu sudah mati. Saudara perhatikan, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan Yesus lakukan. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Wow! Kalau saya jadi Tuhan Yesus dan saya punya tugas untuk meyakinkan umat bahwa I am the resurrection and the life, akulah kebangkitan dan kehidupan itu, bahwa I am the way, the truth and the life, and no one comes to the Father except by me, bahwa akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan itu, dan tidak ada seorang pun bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Saya akan demonstrasi kuasa kebangkitan di depan banyak orang. Betul nggak? Saya akan panggil semua orang itu, kamu yang menertawakan, kamu yang meratap, kamu yang ribut dengan suara nyaring, kamu yang ngomong sudah mati, kamu yang ngomong percuma, kamu yang pesimis, kamu yang ngomong negatif, kumpul sini, coba lihat ya, aku bisa bangkitkan. Ya apa ya? Tapi ternyata tidak. Tuhan Yesus bukan saja tidak menghiraukan, Tuhan Yesus mengusir mereka keluar. Diusir, saudara-saudara. Yang dibawa cuma berapa orang? Cuma Petrus, Yohanes, Yakobus, papanya, mamanya, Tuhan Yesus sama mayatnya. 7 orang saja. Duh, kenapa kok begitu? Saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bahwa kuasa kebangkitan hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak melepaskan iman. Orang-orang yang tidak takut, hanya orang-orang yang percaya saja. Di tempat yang tersembunyi itu, disitulah manifestasi itu terjadi. Makanya kalau saudara membaca lagi kisah para rasul pasal 9, waktu Petrus membangkitkan dengan kuasa kebangkitan Kristus di Yope Tabita, itu juga sama. Ya, ketika semua janda nangis sama Petrus apa diusir keluar. Kenapa Petrus mengusir keluar? Karena dia ada di dalam peristiwa ini. Karena dia apa? Dia mengusir semuanya keluar. Dia tidak mengizinkan negatif. Dia tidak mengizinkan ketidakpercayaan itu untuk masuk. Jadi saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bukan berarti terus kita ngusir-ngusir orang lain, bukan. Yang perlu kita usir adalah ketidakpercayaan, sehingga kita bisa konsentrasi, kita percaya bahwa sungguh Tuhan itu bangkit, dan Dia hidup, dan Dia bisa menolong saudara, Dia bisa menolong saya. Sama-sama katakan amin. Sebagai contoh, saya sering terbang ke kota Sydney. Ya. Kalau saya ke airport biasanya saya naik Qantas 569 tujuan Sydney. Ternyata di airport itu banyak suara. Saya dengar, yang ke Canberra boarding, yang ke Melbourne harus pergi ke depan pintu. Yang ke Tasmania check
security dan lain sebagainya. Saya dengar nggak? Dengar. Saya takut nggak, khawatir? Enggak. Loh, kenapa saya nggak khawatir? Loh, karena suara itu tidak ditujukan kepada saya. Karena suara itu tidak mempengaruhi saya punya destinasi. Karena destinasi saya adalah Sydney. Sama seperti saudara dan saya. Kita ada banyak suara di dalam dunia ini. Dan suara dunia ini bukan destinasi saudara. Dan suara di dunia ini tidak mempengaruhi tujuan saudara. Dan suara dari dunia ini kan sebetulnya bukan buat saudara. Halo. Sama seperti kita mendengarkan radio contohnya. Ya, saudara tune in kepada radio yang saudara suka. Iya toh? Bukankah banyak gelombang radio? Tetapi saudara pilih channel yang saudara mau dengarkan. Sama. Saudara akan mendengar banyak berita negatif di TV, banyak berita yang negatif di sosial media. Tetapi itu bukan suara yang ditujukan kepada saudara. Suara yang ditujukan kepada saudara, yang mempengaruhi destinasi saudara adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Dan jika Tuhan tinggal bersama dengan engkau, maka dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Dan aku tidak akan takut, sebab roh yang tinggal di dalam diri saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Semua yang percaya katakan amin. The Sydney Morning Herald pernah mempublish satu kisah tanggal 1 Agustus 2002. Kisah daripada dua saudara yang namanya Winner Lane dengan Loser Lane. Kisah ini adalah kisah nyata tahun 1958 di kota New York. Ada seseorang ayah yang namanya Robert Lane. Dia tinggal di Harlem dan mungkin gak ada KB ya zaman itu, keluarga berencana, sehingga anaknya banyak. Dan pada waktu anaknya yang ke-6 lahir, baby boy, sukacita. Mereka kasih nama anaknya Winner Lane, jalur kemenangan. 3 tahun kemudian lahir anak yang ke-7. Bingung kasih nama, dia tahu. Dia pikir sudah punya Winner Lane, dia kasih nama Loser Lane. Aduh, saudara bisa bayangkan kalau saudara dapat nama Loser. Seumur hidupnya dipanggil loser, kalah, kamu kalah, loser, sampai akhirnya dipanggil Lu begitu ya. Tetapi apakah masa depannya itu tergantung kepada nama yang diberikan orang tuanya kepada dia? Ternyata tidak. Sebab ketika usianya 40 tahun lebih, dari situ kita tahu bahwa Loser Lane ini ternyata dia sukses. Sebab dia sekolah beasiswa, dia lulus dari Lafayette College di Pennsylvania, dan kemudian dia join NYPD, New York Police Department. Dia menjadi detektif, hidupnya sukses. Bagaimana dengan kokonya yang 3 tahun lebih tua, yang namanya aja Winner? Itu ya. Ternyata kokonya itu sudah masuk penjara 2 tahun, ditangkap 31 kali oleh polisi, punya banyak criminal record. Dia ditangkap karena burglary, karena domestic violence, karena trespassing, karena dia suka mencuri, dia suka merampok. Dia kriminal. Kenapa saya cerita ini kepada saudara? Untuk membuktikan kepada saudara bahwa nama yang diberikan oleh dunia ini itu tidak mempengaruhi destinasi saudara. Bahwa suara yang kau dengar ini tidak mempengaruhi masa depan saudara. Sebab masa depan saudara dan masa depan saya tidak bergantung kepada apa yang pemerintah kita katakan. Sebab masa depan saudara dan saya tidak bergantung kepada apa yang bahkan orang tua kita katakan. Tidak bergantung kepada bos saudara atau teman saudara yang katakan, tetapi masa depan saudara dan masa depan saya itu bergantung kepada apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata bahwa masa depanmu baik, bahwa bersama dengan Yesus kau lakukan perkara yang besar, bahwa engkau adalah biji mata Tuhan, bahwa saudara dan saya adalah imam, rajani, bangsa yang kudus, bangsa yang akan dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan Tuhan punya rencana yang besar, dan itulah firman Tuhan buat saudara dan saya. With God we can do all things to Christ Jesus who give us strength. Yang percaya katakan amin. Oh haleluya. Itu sebabnya yang ketiga saya mau berkata kepada saudara bahwa masa depanmu sungguh baik. Taruh tangan saudara di dada sekali lagi. Sekarang saudara mulai biasa bahwa saya punya satu kebiasaan untuk mengajak jemaat taruh tangan di dada.
Karena apa? Sebagai tanda segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Kenapa taruh tangan di dada? Karena disitulah tempat bersemayam Roh Kudus. Amin. Katakan bersama dengan saya percaya masa depanku sungguh baik. Katakan amin. Kenapa saya berkata demikian? Bapak Ibu dan Saudara sekalian, karena di dalam perjanjian lama kita selalu berkumpul pada hari Sabat, ya. Makanya banyak orang jemaat bertanya, Pak, kenapa kita nggak ibadah hari Sabat, Pak? Hari Sabtu, Pak. Kan bukankah Tuhan bekerja 6 hari dan hari yang ke-7 hari Sabat, hari Sabtu itu hari istirahat. Makanya di Israel, makanya orang-orang ortodoks itu semua mereka ibadah di hari Sabat. Saya berkata kepada saudara, pertemuan ibadah itu berubah karena kuasa kebangkitan Kristus. Karena begitu Kristus bangkit, dia bangkit di hari yang pertama, yaitu hari Minggu itu. Saudara-saudara, itu yang mereka sebut hari Tuhan. Itu yang dinamakan rasul-rasul datang beribadah di hari Minggu, hari yang pertama. Karena rasul-rasul mau mengajarkan bahwa kita perlu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu sebabnya perjanjian lama beribadah pada hari yang terakhir untuk melihat ke belakang. Tetapi di dalam perjanjian baru kita bertemu di hari yang pertama untuk menatap masa depan yang indah bersama dengan Yesus. Kita percaya jika Yesus ada bersama dengan kita, maka hidup kita akan menjadi lebih baik. Saya percaya kuasa salib itu menghapus sejarah, menghapus dosa masa lampau. Tetapi kebangkitan itu memberikan saudara kuasa untuk menghidupi hidup ini dengan satu pengharapan. Setiap kali kita bicara tentang kebangkitan, ada satu pujian yang sering kali kita nyanyikan. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future. All life is worth the living just because He lives. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Ayo tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Rasul Yohanes di Pulau Patmos, dia bertemu dengan Tuhan Yesus yang hidup, yang bangkit. Dan pesan Tuhan kepadanya berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal, aku adalah yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kunci kerajaan maut. Wow, hanya Yesus yang bisa ngomong ini, saudara-saudara. Karena Yesus dia mati, dia bangkit, dia hidup, dia berkuasa selama-lamanya. Dan kalau Yesus memegang semua kunci maut, dia bisa menolong saudara. Kalau Yesus pegang kunci neraka, dia bisa memberkati saudara. Kalau dia pegang kunci kerajaan maut, dia bisa menyembuhkan, memulihkan, dan memberkati saudara, bukan? Itu adalah perkara yang kecil buat Tuhan Yesus, karena dia hidup. Dan kalau dia hidup sampai selama-lamanya, dia bisa menjawab doa saudara, menjawab doa saya. Makanya Yesus berkata bahwa aku adalah yang awal, aku yang akhir. I am the Alpha, I am the Omega. Aku yang berkuasa, aku yang hidup, aku yang ada, aku yang sudah ada, dan aku yang akan datang. Memang saat ini kita ada di dalam keadaan yang sukar, Bapak Ibu. Saya mengerti di dalam jemaat kami pun ada banyak yang sedang kekurangan karena kehilangan pekerjaan di kota Sydney. Tadi saya share dengan Pak Johan Bandi, kami bagi sembako. Ya, sudah gelombang yang kedua, terus menerus kami bagi. Kenapa kami melakukan itu? Karena kami mengerti bahwa memang engkau ada dalam lembah kekelaman virus corona ini. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jangan takut sebab Yesus itu hidup. Artinya apa? Bahwa kalau engkau bangkrut hari ini, engkau tidak akan bangkrut untuk selama-lamanya. Kalau engkau hari ini susah, engkau nggak akan susah selama-lamanya. Kalau hari ini engkau ada dalam lembah kekelaman, engkau akan melewati lembah kekelaman ini. Yang percaya katakan amin. For weeping may endure by the night, but joy comes in the morning. Memang sepanjang malam ada tangisan, tetapi percayalah bahwa
Menjelang pagi engkau akan mendengar sorak-sorai. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kalau hari ini kita diizinkan melewati lembah yang kelam yang namanya COVID-19, tetapi percayalah, kita tidak akan takut dan gentar, sebab Dia Immanuel, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Gada Tuhan dan tongkat Tuhan itulah yang menghiburkan kita. Bahkan kita percaya di dalam lembah kekelaman Tuhan mengurapi kepala kita dengan minyak. Biarlah kita penuh dengan berlimpah. Sesungguhnya Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan para musuh-musuh kita. Dan seumur hidup kita bisa berkata, sesungguhnya kebajikan, kemurahan, tanda ajaib, kuasa, kekuatan, kasih karunia mengikutiku seumur hidupku. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Jadi dengan kebangkitannya, Dia menaklukkan semua musuh, bahkan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Bukan sampai di situ saja dikatakan, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Oh, semua kutuk kemiskinan, bahkan semua kuasa virus ditaklukkan di bawah kakinya. Dan kalau itu sudah ditaklukkan di bawah kakinya, kita bisa berkata, sungguh masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Yang percaya katakan amin. Oh, tapi Pak, Bapak khotbah itu seakan-akan butuh iman yang besar. Saya nggak punya iman yang besar, Pak. Iman saya kecil loh. Bapak Ibu, justru apa yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu sesuatu yang simpel, yang sederhana. Nggak butuh iman yang besar, yang kecil saja. Iya, tapi Pak, saya nggak kelihatan. Loh, Bapak Ibu, justru yang tidak kelihatan itu penting. Memang saya tahu apa yang saya khotbahkan ini tidak kelihatan. Kuasa kebangkitan itu saudara tidak bisa melihat. Kita tidak bisa melihat Yesus, bukan? Kita tidak bisa melihat neraka, kita tidak bisa melihat surga, kita tidak bisa melihat malaikat. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, jika engkau mau percaya saja kepada firman Tuhan ini, punya iman yang kecil saja, sebesar biji sesawi, Alkitab berkata, engkau bisa ngomong kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Sebab sesungguhnya jika engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, engkau bisa ngomong kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamkan ke dalam laut, maka ia akan taat kepadamu. Nah, biji sesawi itu berapa besar? Kecil sekali, ya. Saya sebetulnya membawa biji sesawi. Saya mau tunjukkan kepada saudara. Ibu bisa bantu saya. Di kursi situ ada mangkok, saya tadi lupa. Tolong dibawa. Nah, itu adalah contoh daripada biji sesawi. Sayangnya saudaraku, saya tidak bisa berjumpa dengan saudara. Kalau saya berjumpa dengan saudara, saya akan tunjukkan. Ya, ini kecil sekali. Saudara tidak akan bisa melihat master seed ini. Dan kalau saya lempar master seed ini dekat dengan kamera, saudara bisa lihat gak biji sesawi? Nggak kelihatan kan? Kecil sekali. Jadi inilah yang Tuhan maksudkan, bahwa kecil nggak kelihatan tapi engkau harus percaya. Oh gitu, iya. Duh, sama kan? Buktinya virus COVID-19. Saudara bisa lihat, ayo, siapa yang bisa lihat? Siapa yang bisa lihat? Nggak bisa lihat. Kecil virus itu 0,0000 sekian itu harus pakai mikroskop untuk lihat. Ya, Pak ya. Tetapi walaupun nggak kelihatan, semua orang takut. Cuci tangan 20 kali. Ya, hygiene ini, hand sanitizer habis di mana-mana. Oh, di Indonesia sekarang disinfektan, semprot sana sini, semprot. Ya, oh, social distancing. Oh, sekarang kita nggak boleh shalom pegang tangan, nggak boleh katanya. Ya, oh, harus begini, ya toh, harus begini. Kita harus sosial. Kita, saudara-saudaraku, dunia ini sekarang mereka itu bertekuk lutut, tutup border semuanya gara-gara sesuatu yang tidak kelihatan. Tetapi sesuatu yang mereka tidak lihat itu mereka percaya itu ada. Sesuatu yang tidak kelihatan itu mereka percaya bisa berdampak buruk, bisa berdampak besar. Buktinya tutup semua negara ini. Betul nggak? Ya Pak ya. Dan kalau virus yang tidak kelihatan itu bisa membuat dampak yang begitu besar, apalagi iman yang kecil yang tidak kelihatan ini kepada kuasa Yesus Kristus. Kuasa itu memang tidak kelihatan, tapi kuasa itu ada, dan kuasa itu bisa menjawab, melawat, menyembuhkan, memberkati saudara semua yang percaya. Katakan amin. Oh haleluya. Itu
sebabnya Paulus mengajarkan kita tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan itu cuma sementara. Yang tidak kelihatan ini loh kekal. Justru yang tidak kelihatan ini yang luar biasa. Seperti virus tidak kelihatan tetapi luar biasa dampaknya. Sama dengan iman. Jadi bagaimana Pak? Sederhana. Engkau harus belajar prinsip iman. Prinsip iman adalah faith come from the hearing and the hearing by the word of God. Iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudara perlu mendengar firman, saudara perlu mengaplikasikan percaya saudara kepada apa yang tertulis di dalam firman ini. Sebetulnya hari-hari saudara dan saya itu sudah sering praktek iman. Contoh saudara ke dokter. Saudara dapat resep. Semua dokter, saya belum pernah ketemu dokter yang tulisannya bagus, pasti kayak ceker ayam. Tapi kan saudara nggak tanya dokter lulus dari mana? Dokter tahu dari mana? Saudara memakai iman saudara kepada tulisan dokter itu, saudara percaya beli obat karena saudara menaruh iman kepada obat itu, iya apa ya? Saudara dapat broadcast sosial media, WhatsApp, supaya hidup sehat, berjemur. Ya bagus berjemur. Saudara berjemur, kenapa? Dapat broadcast. Saudara perlu minum vitamin A, B, C, D, E sampai Z. Bagus. Kenapa? Karena saudara pakai iman. Saudara baca, saudara percaya, saudara lakukan. Sama dengan firman. Saya mau katakan kepada saudara bahwa obat yang manjur gak pernah disebutkan vitamin. Obat yang manjur adalah hati yang gembira, bukan? Bukankah oleh pilur Yesus kita telah sembuh? Jadi kita perlu sepakat dengan firman. Karena Alkitab mengajarkan jika engkau dua orang daripadamu sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Jadi dua orang, jadi kita perlu sepakat. Misalnya suami istri atau dengan teman. Tetapi kalau kita sendirian, apa yang kita perlu sepakat? Kita perlu sepakat seperti firman Tuhan. Jangan sepakat dengan kekhawatiran, ketakutan. Jangan sepakat dengan perkara negatif. Jangan sepakat dengan iblis, saudara-saudara. Karena kalau engkau sepakat dengan iblis, saudara mulai batuk-batuk. Mulai bingung. Saya kok batuk ya? Kenapa ya? Mulai bingung, kena virus ini. Jangan-jangan kena virus. Jangan-jangan aku ketemu dengan siapa? Jangan-jangan, sudah mulai takut. Cek suhu tubuh dan lain-lain. Padahal saudara tadi malam makan gorengan sama makan sambal kebanyakan, makanya saudara batuk-batuk. Iya bukan? Iya toh? Nah, esok tadi saya cuma kasih contoh aja sebetulnya. Thank you. Ya. Tetapi bukankah itu yang terjadi begitu kita ada sedikit saja gejala, kita seakan-akan sepakat dengan berita-berita yang negatif itu. Bahaya. Ayo ngomong apa yang kucemaskan, apa yang kukhawatirkan, apa yang kutakutkan, itulah yang terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau itu benar, kita perlu sepakat dengan kata firman Tuhan ini. Kita perlu sepakat bahwa sungguh Dia bangkit. Simple, firman Tuhan, kuasa itu ada dalam firman Tuhan. Pemain musik boleh kembalikan, ask the musicians to come. Saya jadi teringat satu cerita di dalam Hakim-Hakim pasal 7 dan saya tutup dengan ini. Kita semua tahu bahwa Gideon, seorang yang pemalu, seorang yang takut, Tuhan datang menampakkan diri kepadanya. Tuhan menyertai engkau, pahlawan yang gagah berani. Dan kemudian berangkatlah Gideon. Hanya dengan sekelompok pasukan yang kecil cuma 300 orang. Lawannya tidak terhitung di lembah itu. Bergelimpangan jumlahnya, unta mereka tidak terhitung. Saudara bisa bayangkan, kita tahu terhitungnya itu setelah 120.000 orang mati. Ya, Bapak Ibu, tetapi sebelum peristiwa itu terjadi ada sesuatu yang unik. Ketika Gideon sampai di sana, dia mendengar seseorang menceritakan mimpi. Tampak sekeping roti jela terguling masuk ke dalam perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarnya kemah ini sehingga roboh, dibongkar bangkirkannya, demikian kemah itu habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain adalah pedang Gideon bin Yoas orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Bapak Ibu, saya tahu bahwa yang mengalahkan itu kuasa Tuhan. Saya tahu arti mimpi itu, sekeping roti itu adalah makna pedangnya Tuhan. Ya.
Tetapi saudara perlu tahu kenapa Tuhan kok kasih contohnya itu roti. Kenapa nggak mimpinya itu kayak pedang gitu keluar atau kilat begitu atau gempa bumi? Kenapa kok roti? Roti kan lemah biasa. Kenapa kok bisa menjungkir balikkan, membunuh sekian banyak, menghancurkan sekian banyak musuh? Kenapa kok yang dipilih roti? Bukankah roti itu lambang daripada pedang, yaitu pedang firman Tuhan? Bukankah roti itu lambang daripada mana yang hidup, yang turun dari surga? Bukankah roti itu Yesus Kristus sendiri yang berkata, akulah roti itu? Bukankah pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu menjadi manusia tinggal di dalam kita, sehingga kita bisa melihat kemuliaannya roti itu. Ya, firman Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Dan ketika engkau sepakat dengan firman Tuhan itu, maka saya berdoa, maka akan ada kuasa yang keluar yang dahsyat. Apapun persoalan saudara, apapun Goliat yang sedang kau alami, apapun gunung yang sedang kau alami, maka roti firman itu akan menjungkir balikannya di hadapan saudara. Oleh sebab itu jemaat PIC yang saya kasihi, mari bangkit berdiri bersama-sama di rumah saudara. Saya akan mendeklarasikan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 91. Dan saya percaya firman ini akan terjadi dalam kehidupan saudara. Di ayat yang ketiga dikatakan, sungguh. Saya suka kata sungguh, karena Alkitab gak pernah ngomong kira-kira, moga-moga, siapa tahu, mungkin akan terjadi. Tuhan ngomong sungguh, yang artinya surely, yang artinya pasti, yang artinya tepat dan sesuai dengan janji. Dan tidak mungkin tidak akan terlaksana, sebab pasti akan terlaksana. Dan firman Tuhan berkata, sungguh Tuhan yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Sungguh Tuhan akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang busuk. Sungguh Tuhan akan melepaskan engkau dari penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap. Sungguh Tuhan akan melepaskan engkau terhadap penyakit menular yang mengemuk di waktu petang. Dan kalau saya tambahkan, sungguh Tuhan akan melepaskan engkau dari virus COVID-19 ini. Sebab kita mendeklarasikan COVID-19 adalah Christ over virus and infectious disease. Kita mendeskripsikan COVID itu adalah Christ over victory and dominion. Bahwa COVID itu Christ over virus and death. Dalam nama Yesus Kristus itu di atas setiap virus. Kristus itu di atas setiap kematian. Kristus itu di atas setiap dominion dan setiap kemenangan. Oh haleluya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 di sebelah kananmu, itu tidak akan menimpa engkau. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Berapa banyak yang mau percaya dan mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepada Tuhan? Angkat tangan saudara di rumah saudara masing-masing. Saya percaya roh Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Sebab ketika 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Dan ketika saudara menaruh pengharapan kepada Tuhan dan saudara berkata, Tuhan aku percaya, Tuhan aku berserah kepada Engkau, Tuhan aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Saya mendeklarasikan Yeremia 17 bahwa engkau akan diberkati. Maka engkau akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan ketika panas terik itu datang, daunmu akan tetap hijau. Dan ketika tahun kering itu datang, engkau tidak akan khawatir. Dan engkau tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Kita ada dalam suasana yang panas terik karena COVID-19. Kita ada di dalam tahun kering wabah corona. Tetapi sekali lagi engkau diberkati. Sekali lagi daunmu akan tetap hijau. Engkau tidak akan khawatir. Engkau akan terus menghasilkan buah dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Kita akan tutup dengan satu pujian. Karena salibmu aku hidup, karena salibmu aku menang, dan engkau berkuasa untuk melakukan mujizatmu. Bersama-sama kita naikkan. Oh haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang
mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Sekali lagi dengan syarat imanmu, dengan syarat kekuatanmu, karena salibmu ku hidup. Amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari kita berdoa di dalam roh. Mari saudara kita sembah Dia. Mari kita puji Dia. Lama shanda. Haleluya. Engkau sungguh ajaib, Engkau sungguh besar. Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang luar biasa. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran. Yesus Kristus Tuhan kami, Juru Selamat kami yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, biarlah jemaat PIC yang kami kasih menjadi kelompok orang-orang yang tidak melepaskan iman percaya mereka. Di dalam lembah ini mereka memegang teguh sebab besar upah yang menanti mereka. Dan kita adalah kelompok orang-orang yang tidak takut percaya bahwa masa depan kita baik, masa depan kita sungguh baik, sebab masa depan kita ada di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Tetapi hamba percaya bahwa firman Tuhan akan terus berbicara di dalam setiap jemaat-Mu dan menguatkan mereka, memberkati mereka, menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin, amin, amin. Terima kasih Pak Johan dengan Bu Mega. Terima kasih saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. And I love you all. Amin.